Ayo, cek barang. Oke, ini Masker. mana lagi yang sudah hadir? Mas Munir. Ini foto, nggak video loh Mas Satur. Foto gue. Oke, Mas Afifuddin sudah masuk. Yang lainnya, Mbak Wulan, Mbak Hana, belum kelihatan. Oke. Kita sambung lagi ke materi hari ini ya. Hari ini adalah materinya tentang membuat query atau menghubungkan dua tabel atau lebih menggunakan koneksinya ini. Sudah muncul kembali koneksinya tadi putus nyambung. Oke, saya share dulu ya untuk kelanjutan dari pembahasan tadi. Oke, sudah kelihatan di monitor? Udah, Pak, udah. Oke ya. Nah, tadi tugasnya adalah membuat database baru dengan nama job ACC3. Sudah. Di dalamnya nanti ada dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel pembeli. Nah, tabel barang isinya adalah ada kode, ada nabar, harga, merek. Kode, file name kode, tipenya short text, file size-nya 25. Dan diberikan primary key. Jika belum ada, primary key-nya diberikan dulu, diberikan kunci sebagai syarat nanti untuk membuat relasi. Jika belum ada, klik kanan primary key. Tapi kalau sudah ada, nggak usah. Kalau belum ada seperti ini, nggak ada kuncinya. Di tabel barang nanti diberikan kunci. Klik kanan primary key. Seperti ini. Nah, diberikan primary key, tipe short text, file size 25, nama barang. Juga tipenya short text, file size 25, harga, tipenya number, tidak usah ada file size-nya, merek, tipenya short text, file size-nya 25. Simpan, diberi nama barang, input data, klik kanan data sheet view. Data sheet view-nya diisikan dari AC, kode yang pertama, nama barangnya AC, harganya 1 juta sekian, merek. Yang kedua, kompor gas, nama barangnya, harganya, Rinnai, LE, lemari es, MC, mesin cuci. Ini data yang ada di toko elektronik miliknya Mas Catur. Nah, kan. Mas Catur terus, Pak? Oh, ada sama meneh. Ya wis miliki Mas Afifuddin wis, Mas Catur sing baru ulang tahun. Sing baru ulang tahun, wis makan-makan durung iki? Belum, Pak. Oke. Guys. Ayo, tak tunggu neng Tekom Kalungu saiki. Waduh. Ini. Oke. Saya sambil kerja, Pak. Bentar. Oke, ya siap. Enggak apa-apa. Santai. Ini ada lagi yang masuk. Munir menyibukkan diri tuh, Pak. Ini ada lagi siapa lagi nih yang masuk barusan? Ada Hana. Hana. Sudah masuk. Hana, Nah, Gilang, Wulan mana, Pak? Kok nggak semua, Pak? Lah, nggak tahu lah. Gimana? Kok durung mlebu dhewe? Oke. Payah. Mbak Wulan bareng juga nggak kelihatan? Tak WA dulu, Pak. Tak WA dulu. Wulan baru download Zoom dulu nih katanya. Oke. Ini Mbak Wulan. Oke deh, sambil menunggu. Lanjut lagi ya. Ya, Pak. Nah, tadi tabel barang sudah kita bikin. Ini adalah daftar data barang-barang yang ada di toko. Adanya ini, AC, KG, LE, MC. Setelah tabel barang dibuat, kita bikin tabel baru. Tadi kalau bikin tabel baru melalui menu Create, tabel desain. Nanti dibuat tabel desainnya dengan nama pembeli. Struktur tabelnya adalah TGL beli,
tipenya date time, nama, alamat, kota, kode, jumlah beli tipenya number. Nah, tadi sampai sini. Nah, selanjutnya disimpan, tidak usah diberi primary key ya, Kemudian input datanya minimal 10. Klik kanan, data sheet view. Misalkan tanggal sekarang 8 April, nama pembelinya Mas Catur, alamat Jalan Sawi, Catur Kota lagi. Ambon. Nah, artis loh ini Mas Catur. Nah, kemudian jumlah belinya yang dibeli Mas Catur untuk kompor gasnya belinya 10 misalkan. Sing ulang tahun biasa. Tukune oke, dibagi-bagikan. Terus yang kedua, tanggal 7, Alvan, Jalan Rambutan, Kota Malang, belinya sama Mas Catur, kompor gas lagi. Yang dibeli cuma 1. Terus Hana, yang ketiga, Jalan Mangga, Hana belinya MC, mesin cuci. Yang dibeli 2. Dan seterusnya nanti diinputkan sebanyak 10 data bebas. Bisa dipahami? Ya, Pak. Nah, langkah berikutnya adalah kita Rene. diminta menghubungkan Renehan. dua langsung. tabel. Jadi ini ada 2 tabel, nanti diminta membuat query, menghubungkan. Jadi menghubungkan kedua tabel nanti melalui query, kemudian kita bikin input data di query. Query itu bisa digunakan untuk memanipulasi data. Bisa untuk menggabungkan, bisa menampilkan data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Nah, ceritanya hari ini adalah membuat hubungan antar 2 tabel. Jadi membuat hubungan antar 2 tabel, bukan membuat hubungan antar 2 pasangan. Waduh, bukan membuat hubungan antar 2 insan yang lagi senang-senangnya, enggak ya. Jadi membuat tabel. Jadi ini membuat hubungan antar 2 tabel, yaitu tabel barang dan pembeli. Kita hubungkan untuk membuat query baru. Nah, syarat untuk membuat query baru atau menghubungkan 2 tabel, tentunya harus ada 2 tabel dulu. Tabel barang isinya adalah seperti ini, dan tabel pembeli isinya seperti ini. Ada yang sudah masuk lagi, kita tunggu. Nambah lagi nih, mana yang baru masuk? Cek. Mbak Ulan masuk nih. Cek. Nah, lu Mbak Ulan, masuk dulu Mbak Ulan. Yang belum, Gilang. Sama siapa lagi? Oke, sudah. Lanjut lagi. Nah, tadi ada 2 tabel, kemudian 2 tabel ini akan kita relasikan. Akan kita kombinasikan, sehingga nanti kita punya query baru untuk bisa input data lebih maksimal, hubungan atau gabungan dari 2 tabel ini. Nah, syarat untuk merelasikan, syaratnya adalah, saya tulis dulu, syarat untuk membuat relasi, saya tulis lagi. Oke, ini ada yang ngecat dulu. Oh, malah Mas Catur. Udah masuk. Nah, syarat membuat relasi. Nah, syarat membuat query. Query dalam hal ini adalah gabungan 2 tabel. 2 tabel, syaratnya adalah yang pertama harus ada 2 tabel atau lebih. Syarat yang pertama harus ada 2 tabel atau lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada field yang sama, dari 2 tabel tadi.
Nah, kira-kira ada nggak field yang sama dari kedua tabel tadi? Kira-kira. Dari kedua tabel tadi, kira-kira ada yang sama nggak field-nya, judul kolomnya tadi? Masih ingat nggak, Mas Atur? Ada yang masih ingat? Apa, Pak? Kira-kira dari kedua tabel tadi, ada Ya. field yang sama nggak dari kedua tabel tadi? Kira-kira. Tadi kan ada tuh. Saya stop share. Ini, oke, Mas Catur request. Videonya di-share. Nah, syaratnya untuk membuat relasi atau membuat query, tadi ada 2 tabel atau lebih dulu, yang pertama. Yang kedua, harus ada field yang sama. Harus ada field yang sama dari kedua tabel tadi. Kira-kira dari tabel barang dan pembeli, ada field yang sama enggak? Kira-kira ada field yang sama dari tabel pembeli dan tabel barang. Field, judul, kolomnya. Dari tabel barang ada kode, nabar, harga, merek. Pembeli ada field-nya, TGL beli, nama, alamat, kota, kode, jumlah beli. Dari 2 tabel Ya. itu, kira-kira ada field yang sama atau tidak? Nggak ada, Pak. Masa nggak ada? Hah? Ayo. Iya, Pak. Mana yang Coba, sama? Pak, barang, Pak. Coba barang. Barang, diklik. Kode, Pak, Ada, kode. Bapak. Kode yang Kode. sama. Berarti syaratnya yang pertama harus ada 2 tabel. Yang kedua, dari kedua Ya. tabel tadi harus ada judul yang sama untuk direlasikan. Jadi duwe konco, tabel barang, Ya. tabel pembeli ono kenalane ning Sedulur, kono. Pak. Nah, duwe konco. Sedulur. Duwe wong jero ning kono ya. Nah, berarti Ya. harus ada field yang sama, barang dan pembeli. Yang sama yang mana? Oh, di kode. Barang ada kode, pembeli juga ada kode. Berarti ada field yang sama dulu. Kalau nggak ada field yang sama, nggak bisa direlasikan. Itu syarat yang wajib. Gitu, harus ada yang sama. Nah, yang ketiga adalah syaratnya tadi, itu aja cukup deh. Harus ada 2 tabel, kemudian ada field yang sama, kemudian kita buat relasi. Salah satu field ya, syarat yang ketiga. Salah satu field adalah kita harus berikan kunci untuk membuat query-nya. Jadi salah satu field yang sama tadi, kan ada barang, kode, ada pembeli, juga kode. Nah, salah satu kode di tabel tadi harus diberikan primary key. Primary. Nah, diberi kunci dulu untuk bisa membuat Ya. primary, membuat relasi. Nah, yang Relasi. diberi kunci tadi adalah field yang datanya tetap atau tidak berubah-ubah. Datanya tetap adalah di tabel barang nih. Kan datanya tetap, dia tidak boleh sama. Dan datanya tidak berubah-ubah lagi nih. Jadi yang diberikan primary key adalah data yang kode yang datanya tidak boleh ada yang sama. Kode barang kan nggak boleh ada yang sama. Itu yang diberi kunci. Jadi kuncinya di situ. Jadi kalau nanti membuat relasi, pastikan ada field yang sama. Salah satu field yang sama diberi kunci. Yang diberi kunci yang datanya tidak boleh kembar, yaitu di tabel barang. Bisa dipahami ya? Kalau di pembeli kodenya nggak usah. Kan kodenya ada yang sama. Kalau dikunci, kan nggak bisa nginput di pembelinya tadi. Jadi yang dikunci datanya yang tetap, yaitu di tabel barang field kode. Oke? Lanjut? Oke. Lanjut. Nah, jika sudah 2 tabel ini, langkah berikutnya adalah kita bikin query. Cara membuat query-nya nanti, pilih menu create, creator, kemudian pilih query wizard. Pilih query wizard. Klik query, saya pakai ini aja deh, pilih query design aja, Jadi untuk membuat tabel baru create, pilih tabel design. Untuk membuat query baru, kita pilih query design. Di situ kelihatan ya query design. Pilihnya query design. Nah, muncul nih
daftar query baru, query 1 namanya belum ada nama di situ sebenarnya. Kemudian sebelum kita membuat query, ada 2 tabel, barang dan tabel pembeli. Jadi yang sudah ada tadi barang dan pembeli kita masukkan ke daftar query. Cara memasukkannya adalah cukup double klik, klik-klik tabel barang sudah masuk. Double klik pembeli, klik-klik pembeli sudah masuk. Ini. Jika nanti ada kesalahan double kliknya berlebihan, klik-klik, double kan, kemudian di close dulu. So, tabel kita tutup, tabel pembeli yang tidak dipakai kita close, klik kanan di remove aja. Gitu ceritanya. Nah, ini tabel pembelinya kita tarik. Jika tadi syaratnya sudah terpenuhi, ada 2 tabel, ada masing-masing tabel dengan field yang sama, dan ada field yang diberi kunci. Jika berhasil membuat relasinya, dia otomatis ada tanda penghubungnya. Bisa dipahami? Kecepatan tidak? Bisa. Oke ya, jadi nanti pilihnya di menu Create, pilihnya Query Ya, Design. Terus di double klik masing-masing tabel, jika berhasil muncul 2 tanda penghubung seperti ini. Nah, langkah berikutnya nanti adalah diminta menampilkan query baru tadi dengan urutan yang pertama tanggal beli, double klik, Nama. tanggal beli, nama, alamat, kota, kode, Kota. Kode. nama barang di sebelah kiri ya, di tabel barang. Jadi tanggal, nama, alamat, kota, kode di tabel pembeli. Nama barang kita masukkan. Nama barang dimasukkan di tabel barang. Jadi daftarnya itu harga, merek, jumlah beli, misalkan. Jadi ini daftar inputan baru untuk gabungan kedua tabel. Jika sudah kita masukkan untuk daftar input baru dari gabungan kedua tabel tadi, sebaiknya disimpan dulu query-nya. Klik kanan nama query tadi, simpan, di-save dulu, diberi nama query. Query 3 misalkan. Atau query PB, query pembeli. Jika sudah, oke. Kemudian kita sudah punya tambahan akses objeknya, ada query baru di situ. Terus kita bisa input isinya sama seperti di tabel. Klik kanan data sheet view. Oke dulu. Nah, mana nih jumlah belinya? Oke, sebentar ya. Saya cek dulu jumlah beli. Ini sudah, kita close dulu aja ya tabel-tabelnya tadi. Kita close dulu. Barang di close dulu. Query-nya pastikan berhasil. Input. Klik kanan data sheet view. Nah, seperti ini. Ini hasil dari gabungan kedua tabel tadi. Hasilnya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa input seperti di tabel tadi ya. Input dari sini bisa. Kita klik hari ini beli lagi nih. Misalkan Mas Munir. Kita beli Munir misalkan. Saya ganti nama besar, huruf besar semua. Ya. Munir. Jalan. Aceh misalkan. Kota. Jeruk, Pak. Jeruk, Pak. Jeruk, ganti Ulangi, jeruk, Pak. ono sing request. Ngarani Jeruk. wae kowe kok. Makan jeruk Jeruk misalkan. lah. Ya. Ono ya. Iya kowe. Jeruk makan jeruk ya. Nah, jika di situ ada jumlah yang panjang, maka dia tidak bisa input ke berikutnya. Berikutnya kota AA. Mas Munir belinya apa? Ada AC, KG, MC, LE. Tulisannya nggak kelihatan. Bisa ditarik ke kanan. Ini contoh aja. Apa kae Bu Hana ke? Nah, Hana mau apa mau ya? Bentar, ini. Tulisannya nggak kelihatan ya, Pak. Tulisan yang mana? Hana minus, Pak. Hana minus 5, Pak. Waduh. Aduh, berat. Pertama itu bohong, Pak ya Allah. Nah, Oh, AA.
HP-nya Oke, kecilin, oke. positive thinking. Enggak, Nanti Pak. bisa dilihat lagi. Munir belinya misalkan belinya lemari es misalkan. LE. Munir nggak punya uang, Pak. Weh, PC kerja kok. Misalkan kodenya LE, kan kode yang ada di tabel tadi ya, LE, enter. Maka otomatis nama barang, harga, tipe sudah Lemari. Oh, otomatis. ya. Tinggal kita input jumlahnya aja. Mas Munir beli lemari es 5 misalkan. Enter. Nggak Gitu. mungkin, Pak. Lu contoh. Contoh kok ora terima lo, protes Oh, oh. lo contoh. Ini sudah Ada jadi. neng Alfa no 5 punjul ya. Oh. Kulkas sih, isinya freezer tok ya. Kulkas. Ngombe to Pak. Weh, Nah, PC Pak tuh aku. Berikutnya adalah kita masuk ke tema berikutnya. Tadi ini, TGL beli, nama, alamat, kota, disimpan dengan nama kue PB1. Nah, tugas berikutnya adalah diminta menambahkan file baru. Jadi, ditambahkan file baru. Itu soalnya tadi. nanti di-share, Pak. Ini di job sheet kemarin sudah ada tuh? Di file PDF kemarin. Ada. Oh, ya. Ada. Yang kamu buat Kalau kemarin job 1, yang job kemarin 2. gimana, Pak? Kenapa? Tugas yang kemarin. Ya dikerjakan toh, job 1, job 2-nya. Oh, ya. Oh, ora. Dibaca tok, Pak. Waduh, gur disimak tok bejal. Tim nyimak, Pak. Tim nyimak. Nah, Batas nanti pengiriman terakhir kapan, Pak? kenapa? Kuliah online. Batas pengiriman. Kuliah. Batas pengiriman nanti sebelum Tahun. ujian mid semester. Oke. Siap. Masih lama kan? Santai toh. Masih santuy. Ije santai urung dadi sisan. Waduh kayak. Lah, kui Pak, problematikanya, Pak. Betul, Pak. Tadi kan sudah sampai di field jumlah beli. Nah, nanti diminta Ya. menambahkan field baru di sebelahnya lagi dengan rumus yang sudah disediakan. Menambah field baru lagi, nama field barunya nanti adalah tot harga. Rumusnya nanti digunakan harga dikali jumlah beli. Nanti rumusnya diambilkan dari field harga dikali dengan field jumlah beli. Oke ya? Ya. Itu yang Ya. pertama. Yang berikutnya nanti diminta menambah lagi namanya diskon. Rumusnya 15% dikali dengan total harga yang sudah dibuat tadi. Kemudian yang ke-8 PPN, rumusnya 10% dari harga. Kemudian 10%. DP, Ya. 25% dari nilai transaksi. Nilai transaksi adalah total harga dikurangi diskon. Oke, siap? Diskon. Oke. Iling-iling sih, total harga. Siap. Rumusnya harga kali jumlah beli. Recording, Pak. Diskon 15% dari harga. PPN 10% Ya. dari harga. DP 25% dari nilai DP transaksi. 25. Oke. Hafal ya Mas Atur ya? Pak, tak screenshot, Pak. Wih, oke, kita mulai. Kembali ke Gerak cepat. aksesnya tadi. Wah, sangar selak mahriban ya Mas ya. Nah, tadi query sudah Nos. kita bikin. Kemudian diminta menambah field baru. Cara menambah field barunya, kita kembali ke design view dulu. Di kanan. Ke design view. Klik kanan design view. Design view, Ya. itu kembali ke struktur desain. Kalau input, klik kanan data sheet Ya. view. Input datanya di sini. Gitu nanti. Tapi kalau menambah, memodifikasi, klik kanan design view. Nah, karena tadi menambah, Design. maka kita tambahkan field barunya di sebelah kanan. Jumlah beli kan di sini, Kanan menambah jumlah field beli. baru. Ya. Paham ya? Nah, menambah Ya. judul baru adalah klik kanan, pilihnya build. Menambah field Build. baru dengan rumus, klik kanan, pilihnya builder. Expression builder Build. namanya. Klik kanan, build. Oke, apal? Pak. Oke. Nah, muncul seperti ini. Sama Expression Mas builder. Daudin, Pak. Kita tulis judul barunya.
Yang pertama tadi adalah tot underscore harga. Titik 2, rumusnya ditulis manual dulu judulnya, tot underscore harga. Titik 2, ini pembatas antara judul dengan rumusnya nanti. Bisa dipahami? Terus. Tot harga, titik 2, rumusnya tadi apa Mas Satur? Harga adalah? Waduh, cek Pak, cek. Gitu tahu Pak. Nggak usah, wis tak jelaskan kene wae. No, mikun, Bamba. Jarene Ono apal lah, mau lho. keliru DP mengko. Alasan Rumusnya, juga kan alasan. rumusnya Harga apa ya? harga adalah apa tadi? Bentar Pak. Harga kali jual beli. Harga kali jual beli. Jumlah beli. Harga kali jumlah beli. Tinggal rumusnya Iya. adalah total harga titik 2, harga di double klik, klik harga dikali dengan tanda bintang atau cari di function ini juga boleh Bintang. sebenarnya. GML Operatornya. underscore beli. Ya. Harga dikali dengan jumlah beli, yaitu cari jumlah belinya tadi, JML beli, double klik. Sel Ya. harga kali jumlah beli. Oke ya, tinggal double klik ya. Terus Ya. tadi kalau ada tulisan EXPR harus dihapus dulu. Klik EXPR, tengahnya delete aja. Kan nggak dipakai. Rumusnya ini Ya. aja. Total harga, titik 2, harga double klik, dikali dengan jumlah beli di double klik. Nanti otomatis seperti ini. Aman? Next Aman, ya. aman. Oke dulu. Ya. Oke. Simpan. Pastikan berhasil. Jika berhasil nanti, kalau kita nginput data, klik kanan data sheet view, nanti akan muncul otomatis field baru di sebelah kanan. Kanan. Nah, nanti muncul field baru. Namanya total harga di situ. Penjumlahan dari harga Ya. kali jumlah beli di sini. Oke ya Mas Satur ya. Pak. Oke. Nah, contoh lagi, kalau saya input lagi data tanggal sekarang, kemudian Edi Manies misalkan, contoh aja. Contoh loh ya. Contoh nih. Munir Imoet. Jalan Ayi misalkan. Kota sekian. Saya belinya adalah kompor gas lagi, yang paling laris kompor gas. Enter, kompor gas muncul otomatis. Kemudian harganya otomatis ya. Trinai jumlahnya 1, total harga otomatis. Jumlah beli dikali dengan harganya. Otomatis tadi rumusnya. Oke, gampang ya. Nah, kembali lagi sama ke masih Wadaudin, Pak. Nah, kembali lagi ke rumus yang kedua. Klik kanan. Fill yang dilanjutkan tadi adalah ada fill diskon. Diskon. Ya, diskon. Diskon, titik 2. Rumusnya apa tadi diskon? 15% dari total harga. Oke. 15%, kalau di sini simbol persen tidak dikenal, yaitu menggunakan gantinya 15/100 dikali dengan total harga double klik. Oke. Gitu ya, rumusnya hanya 15% itu, rumusnya 15/100 dari total harga. Oke. Setiap selesai memberikan rumus, harus disimpan dulu gambar disket. Supaya nanti terdeteksi ke rumus berikutnya. Jadi setelah selesai membuat fill, simpan. Fill, simpan lagi, seperti itu. Oke. Yang berikutnya klik kanan, build lagi. Yang tambahan rumus berikutnya setelah dikon, PPN. PPN 10% dari harga. Oke, 10/100 dikali 100 dengan sel harga. Oke. Oke ya, gampang ya. Insya Allah, Pak. 10% dikali dengan harga. Oke, simpan. Sudah beres. Din, dileng-eleng, Din. Tambah berikutnya, nanti di videonya ada tak share nanti. Ya. Klik kanan, build. Rumus berikutnya setelah PPN ada DP. DP titik 2, 25%
Dari dikali nilai transaksi. nilai transaksi adalah kurung buka. Nilai transaksi tadi adalah total harga main diskon. Double klik total harga main diskon. Diskon. Double klik diskon. Kurung tutup. Jadi ada kurung buka, kurung tutupnya ya. Kan Ya, ini ya. nilai transaksinya. Di dalam kurung buka, kurung Ya, tutup. Pak. Oke, simpan. Hasilnya di-run boleh. Nanti muncul di sini. Diskon, PPN-nya, kemudian DP, muncul segini. Dia sudah otomatis. Kalaupun input lagi data baru, misalkan, wes, ono sing nyerat-nyerat sopo iki. Weh, Pak. Iya, Pak. Keliru, Pak. Nggak ngerti, Pak. Iseng-iseng. Aduh. Waduh. Metu. Ini sudah jadi. Sudah selesai. Soalnya, ini sudah selesai. Yang paling terakhir, adalah soal. Tadi soalnya ini. Munir ngopo Munir wi? DP. Tadi sudah nih, sampai dengan DP. Beres ya? Nah, nomor terakhir adalah yang paling sulit. Nomor 10. Loh. Simpan data Anda, wis bar. Klik gambar disket, wis rampung. Wis. Ono kok sulit to, Pak? Lha sulit ra, nek rak mbok simpan kan ya rak dadi malah. Siap. Nah, Siap salah. itu job sheet 3. Gampang ya? Ya. Mak. Tugasnya selain job Selama sheet masih 3, ada Udin aman. nanti job 4 juga dikerjakan. Job 4 sama nih. Tak. Hah? Iya, 2 job tuh bendang rampung ini. Job 4 nanti diminta mengerjakan nama database-nya job ACC 4. Sama nih kayak tadi ceritanya. Buat tabel baru namanya mobil. Kalau tadi kan barang. Mobil. Ya. Terus bikin file name-nya kode MBR. Akun R. Dan seterusnya. Input datanya Din, ini. nyebut merek kok Din? Kaji, Kijang, dan seterusnya. Terus bikin nama tabel yang kedua pelanggan. Kalau tadi tabel barang dan pembeli. Nah, kalau sekarang mobil dan pelanggan. Tabel mobil dan tabel pelanggan. Kan sama ya? Kita ngumpulinnya capture toh, Pak? Nggak file toh, Pak? Filenya dong. Oh, filenya? Filenya aja. Kirain capture. Oke, sementara itu dulu. Sementara digawe sik wae. Siap. Nah, filenya penyewa, alamat, sampai dengan jumlah mobil. Kalau tadi kan jumlah beli. Ya. Terus di input datanya. Seperti ini. Ada 10 data. Sopo kayak mau. Terus diminta membuat relasi dari kedua tabel tadi. Ini PR-nya ini. Relasinya, hasilnya dari kedua tabel, urutannya ini. Tanggal sewa, penyewa, sampai jumlah mobil. Disimpan dengan nama relasi BP. Terus tambahkan rumusnya ini. Nomor 5. Nomor 6-nya. Nanti saya jelaskan minggu depan. Nomor 7, 8, 9 dikerjakan dulu. Itu kira-kira. 10 selesai. Selesai. Sudah, beres. Itu aja. Bisa ya? Oh itu, Mas Afifuddin wis semangat loh. Din, share lokasi, Din. Dijak makan-makan, Mas. Bentar, Mas. Saya bakar. Oke. Tendangan Pak Edi mawon. Oke. Ada pertanyaan enggak? Citra Harmoni. Cocok. Ayo, Ra. Ini sudah selesai, nggak ada pertanyaan ya? Sementara cukup, Pak. Wah, oke deh. Siap-siap. Kalau... Nah, ini mau menaiki kudungan mau. Ngetok-ngetok ini durung adus Mas Atur. Ini pengen adus, Pak. Tapi kok Pak sekolah saya. Catur enggak pernah mandi sih, Pak. Dia takut sama air. Dan Oke. Keceplosan, Le. tahu. Ini Iya tahu.
Mas Alvan masuk, maka kita akhiri dulu ya. Waduh, Pak. Pak, ojo Pak besake Pak, lega-lega lho, Pak. Paketannya di mana itu? Paketan gratis. Wis rampung dhisik, iki wis maghriban yo. Wis 4:30. Siap, Pak, siap. Oke. Cukup ya. Oke, Mas Alvan, selamat bergabung. Mari, Pan. Kita akhiri ya untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu. Ojo lali dikerjake lho ya, aja disimak tok, dipraktekke. Imak, Pak. Oke, cukup kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Munir kerja Nir. Ayo kerja meneh.